Alter Ego makin tipis. Betul. Dan semua tergantung tentunya dari draft ban and pick yang akan kita lihat di game yang kedua. Apakah game yang akan membawa Alter Ego menuju ke game yang ketiga, atau justru mereka harus pulang dengan kekecewaan. Yap, dan kita akan melihat tentunya Alter Ego yang mengamankan first pick terlebih dahulu. Cukup menarik tentunya, karena kita tahu ya, dari Rebellion mereka sempat untuk hampir aja terbait di game yang pertama dengan draft One dilepaskan. Betul. Tapi untuk saat ini masih dengan adanya Joy yang ditutup, if masih di respect untuk Swallow. Tapi dengan adanya perbedaan first dan second pick ini tuh impact-nya gede sih kalau menurut aku pribadi. Sebenarnya second pick ini punya keuntungan lebih kalau menurut aku, karena dengan flexible pick sekarang, nah itu yang akan bisa dimanfaatkan karena udah ngelihat 5 hero dulu nih, baru nanti last pick akan menentukan akan ditaruh di mana hero tersebut. Yes, betul sekali. Tapi kita sejauh ini memang belum melihat adanya Farsha yang di-ban sama Rebellion. Apakah memang akan dilepaskan oleh Chico? Risikokah yang akan diambil oleh Chico? Karena kita tahu, if dari Swallow ini udah dibuang sama Alter Ego, yep. Jadi hero high ground-nya mungkin kalau Valentina akan dilepaskan lagi, bisa diambil oleh seorang Swallow. Yap, dan Fanny-nya justru ternyata terkena respect. Dan Faramis, wah ini udah bener-bener target banget ya, karena mereka tahu mereka bakal cukup kesulitan, agak sedikit miskalkulasi pastinya ya dengan adanya Cloud Altar yang bisa menyelamatkan rekan-rekan dari Rebellion, dan itu pun yang udah terjadi di game yang pertama. Tapi Rebellion mereka bakal nutup ke arah mana sih, karena masih ada Blue, masih ada Fredrin, Farsha juga masih ada, atau Valentina justru. Yes, one pun masih terbuka dengan lebar kali ini. Kesempatan dari Alter Ego untuk mengambil ke arah Blue juga terbuka cukup lebar ya. Karena Rebellion sempat untuk melakukan respect ban terhadap Blue-nya, tapi seperti akan dilepaskan karena sepertinya dari Rebellion pun tidak mau melawan one-one. I see. Kayaknya bakal coba untuk gambling di arah Valentina dan juga Farsha. Setidaknya kalau misalkan nantinya dari Odiel menggunakan Valentina, mereka punya Farsha, Ya, atau sebaliknya. Jadi ya udah di kontes aja. betul. Karena Farsha terkadang menjadi first pick ya. Yap. Prioritas banget untuk seorang Udil di tim Alter Ego sendiri. Dan Tapi ingat, paket komplit Farsha ini. yes, dan ingat masih ada Fredrin juga. Ya. Dan ternyata Fredrin yang diamankan, karena balik lagi Valentina dan Farsha sebenarnya agak jarang untuk berada di dalam satu tim. Yes, tapi dengan adanya Valentina di area gold lane itu nggak nutup kemungkinan juga itu bakal terjadi. Dan ini glue yang fleksibel lagi ya, tentunya yang bisa digunakan juga oleh Wijanarko. Karena Kars ya, sejauh ini aku ngelihat dia main, dia tuh seneng banget untuk pakai hero-hero yang punya sisi yang bisa loncat ke belakang. Ya, kita pernah lihat dia main Benedetta, main Arlot semenjak Arlot udah bisa digunakan di MPL, lapu-lapu. Yap. Tapi ada quote nih dari R7, RBL itu kuda hitam, lumayan bahaya buat tim-tim besar, mekanik pemainnya tinggi semua dan sering buat momen ini dari legenda XP lane kita. Ya dong. Betul, R7 Cindut. Wah, ini yang ditunggu-tunggu. Apakah akan comeback? Wah, Lagi rehat sekarang ya. gimana tuh ya? Lagi rehat. Tapi Melissa Farsha, hero team fight banget. Wah ini udah kuat banget sih dari Alter Ego. Tapi apakah yang akan dijawab oleh Rebellion? Ini Alter Ego 3 pick pertama mereka kuat banget. Kita tahu Setuju. damage-nya Area. Melissa ini ngeselin banget Dan areanya juga gede banget. dari Farsha. Stunnya juga ada, Betul. CC ada. Benar. Dan Brock untuk Wijanarko. So, ini gue kemungkinan akan ditaruh di Kars kah? Digi, ditutup begitu saja. Mengingat juga dari Rasi ya, Rasi, suka banget ya kayak Digi. benar. Dan itu bahkan kayak kalau nggak salah Digi yang pertama kali untuk menahan Kadita siapa waktu itu? Iya. Aku inget tuh. Itu nggak benar-benar nggak works buat Kadita ya. Harusnya kebuka begitu saja dan ya Apalagi kalau Digi pakai Magic Worship ya, atau Impurage, Impurage, iya. biasanya. Itu Dan- bakal cicil-cicilnya sih dan buka rumputannya enak banget. Tapi ternyata Arlot satu hero dari Kars, karena kemarin juga kita sempat lihat Grok jungle Iya, dibawa oleh Vincent. cukup flex ya dari Chico dan Navari. Tentunya tahu kalau Chico ini memang suka menukar
posisi Ngotak-ngatik ya? yes, ngotak-ngatik dari sisi hero yang udah di pick. Jadi kemungkinan Arnold yang biasa dipakai oleh Cars tentu akan ditutup begitu saja karena yang seperti yang bilang ini Groknya masih flex. Dari Glue juga masih flex, Farlane pun flex. Nah, Jadi 3 hero pertama dari Rebellion ini benar-benar bikin pusing. yap, dan nantinya second phase. Tapi edit yang ditutup, melihat belum ada satu hero untuk Pai. Edit dan Kalau Pai ya, menurut aku kasih dia hero berantem aja sih sebenarnya. oh, ternyata Cloud-nya ya, Cloud dari Hais. Tapi kalau misalnya memang ini dari Grok ya bakal taruh di area jungle, XP-nya masih ada Yuzong loh untuk bisa jump in ke arah Harsha. Dan bahkan ya, ini Fredrin pun masih flex Flex banget, iya sih, bisa benar. buat Pai. Yap. Jadi kalau misalnya memang dari alter ego mereka mau coba untuk mainin ke arah assassin lagi seperti tadi, masih bisa. Tergantung, kayaknya Chico bakal nge-save dulu nih untuk dari sisi junglernya kalau menurut aku. Oke. Amanin dulu dari god lane ya. Kalau memang Valentina ini mau ditaruh di posisi mid lane ya untuk solo, mereka bisa ambil untuk sisi god lane-nya. Atau mungkin ya, kalau dia tahu dengan adanya potensi assassin bisa dimainkan alter ego, dia pick untuk nonton Wah. Kadita. Karena tentunya tidak ada Digi yang sudah dibuang oleh Rebellion, Kadita ini akan cukup free. Oke, Grok pernah dimainkan RBL di XP Lane, Juggle, dan Rom. Nah ini yang tadi kita lihat juga. Begitu fleksibel. Iya. Dan inilah kekuatan dari tim Rebellion Zion sendiri. Semua bisa dibawakan oleh Chico dan bahkan kita ngelihat eksekusinya pun begitu matang dari pemain-pemain Rebellion. Yap. Dan sekarang dari alter ego mereka akan mengamankan 2 lagi hero untuk Mereka lihat dulu nih jungler siapa. ya Romnya ini udah pasti bakal harus diambil karena udah gak ada potensi lagi ya untuk berada di area Romnya. Mungkin bakal ada Ruby kah untuk mengganggu. Martis juga Martis sih menurut aku. oke. Untuk anti sisi juga ya. Yap, tapi ternyata adalah Lapu-Lapu dan juga Estes. Mereka tahu nggak punya ada Faramis untuk bisa membuat tim fight lebih sustain, tapi masih ada Estes. Oke. Dan Silly Boy akan menggunakan Fredrin tentunya. Tapi aku sempat dengerin mic checknya Alter Ego waktu itu Apa tuh? ketika Estes pertama kali dimainkan oleh Alter Ego. Rasi, dia punya feeling kayak ini kalau ngambil Estes mereka akan kuat banget dari segi tim fight-nya, lebih sustain tentunya. Karena healing yang benar-benar unlimited banget dari seorang Estes. Dan Chico, counter apa yang akan dibawakan? Melihat satu pemain tentunya harus bisa loncat ke belakang, kecuali kalau memang Kadita selalu bisa dapat momentumnya ya. Dari ternyata Lancelot. Tapi nantinya nih Valentina juga bakal bisa nge-copy ke arah Blessing of Moon Goddess. Yes, itu bakal bikin makin tim fight-nya sustain lagi. Tapi dia punya 2 yang bisa di-copy. Sama Farsha ya? Yes, Bener, nice try. entah itu Fasya, entah itu Estes, atau bahkan mungkin lampu-lampu dari Pai. Tergantung mungkin mau follow up atau mau back up. Yes. Oke, tapi ini masih menjadi match point pastinya untuk Rebellion. 1 poin lagi untuk mereka bisa membungkus kemenangan. Ataukah Alter Ego bisa menyelamatkan keadaan? Tapi kita tanya dulu kali ya. Boleh? 1 sama atau 2-0? 1 sama atau 2-0? Dan tentunya masih ada kesempatan untuk Alter Ego bisa untuk mengejar di game yang kedua. So, MPL Arena, tunjukkan semangat kalian! Hari Minggu. Begitu semangat tentunya, dan kita akan melihat game yang kedua yang akan menentukan apakah Alter Ego mereka mampu untuk memperpanjang nafas mereka atau justru Rebellion yang akan menutup series ini. Tapi ada yang mau lewat terlebih dahulu. Ada yang mau lewat. Harap bersabar ya Tapi mereka teman-teman. masih semangat banget loh. Ada yang jawab 2-0, ada yang jawab 1 sama. Dan mereka pastinya mendukung tim kesayangan mereka masing-masing dengan sepenuh hati. Dan mohon bersabar teman-teman, ada sedikit terjadi kendala pastinya. Dan kita bakal lihat ya. Kita akuin sebenarnya dari Alter Ego, draft mereka cukup bagus. Mereka punya sisi yang banyak. Mereka Tim fight punya backup support yang bisa nge-heal habis-habisan. Lapu-lapu dari Pai yang seperti aku udah bilang, udah kasih dia aja hero berantem. Dia kasih dia leluasa untuk ngincer ke arah pemain-pemain dari Rebellion. Mungkin dari sisi targetingnya akan lebih berfokus ke area backline. Yap. Dan Nino di sini harusnya bisa dapetin space yang cukup free. Yes, dan juga sebenarnya ini adalah Farsha sih yang akan menjadi kunci juga ya. Posisi dia bakal harus dicari untuk Rebellion karena nantinya damage-nya bakal gede banget, areanya gede banget, dan dia punya stun dari ke soft claw-nya. Yes, dan itu harusnya
jadi tim fight 5 yang cukup kuat untuk Alter Ego. So kita akan melihat WJ yang akan menggunakan Kadita. Wah, agak sedikit berbeda ya. Ini metode pick off cilik satu-satunya nih. Seingatku sebelum-sebelumnya yang pakai Kadita tuh di Swaylo. Tapi sekarang ada sedikit perubahan pastinya. Berarti Swaylo pakai grok mid. Nah ini lagi fleksibel lagi nih, beda lagi nih. Oke, Swaylo menggunakan grok di area midnya yang udah jarang banget lihat ya. Ya, tapi sebenarnya nggak akan terlalu berbeda jauh dengan posisi roamer yang harusnya Swaylo bakal coba untuk menahan Udil terlebih dahulu. Dan Curse sini dengan glue-nya ini cukup menarik ya. Apakah Curse akan bermain dengan agresif? Oke, tapi nampaknya Wijanarko dengan adanya sebuah Oceanity belum berhasil untuk mengganggu ke area jungling yang dimiliki oleh Sally Boy sendiri, karena memang dia cukup sustain banget, apalagi dari Vincent yang udah coba untuk crossing ke area jungle-jungle yang dimiliki oleh Alter Ego. Dan berbeda dari game yang pertama di mana Nino di sini akan lebih dibabysit oleh Ras. Coba untuk memukul mundur Heist di area gold lane-nya, bakal coba diganggu mendapatkan platinum gold yang cukup banyak dari Nino di sini. Ini bakal nyaman banget untuk Nino tentunya, dan sangat berbeda. Tapi Petrify Connect arah seorang Pai di area bawahnya dan tidak mampu untuk ditumbangkan karena Pai masih terlihat cukup strong. Dan memang team fight yang dibuka oleh Rebellion tadi di area atas itu berada di area turret Karena nggak ada Rovev juga ya, dan setauku dari Vincent memang lebih sering untuk menggunakan adanya Lancelot jungle, dan damage-nya pastinya nggak terlalu besar dibanding dia bikin attack. Tapi lihat objektivitas, bahkan di bawah menit kedua satu tentara di area bottom lane bakal dihancurkan. Dengan full platingan ini Ninonya yang sekarang udah di bener-bener babysit banget. Mereka nggak mau Ninonya fall off kayak di game yang pertama. Mungkin WJ udah boleh bisa bergerak sih ke arah landing dari Heist, tapi dari seorang Sally Boy bermain sendiri ke area jungle dari Rebellion Zion dan langsung disip oleh 4 pemain. Sementara first lane berhasil diamankan oleh Rebellion Zion by Samsung Galaxy A Series. Sementara Nino yang masih belum terhentikan, dan ini kekuatan dari seorang Melissa bisa ngepop, bisa ngecek ke rebusnya. Yap, tadi dari talent semua satu suara ya, dan sekarang 60-40 lah ya. 60-40 Ya, 2 suara untuk Rebellion Zion dan 4 suara untuk Alter Ego. Sebentar kita akan melihat tentunya dari Pai yang begitu peka dengan rotasi yang dibawakan oleh Rebellion Zion sejauh ini. Alter Ego mereka memang nggak sempat untuk bisa dapetin turtle pertamanya. Dan ada fun fact by Grab di mana Nino, seperti yang awal udah bilang, ini pemain pertama yang mendapatkan Savage di season yang ke-11 menggunakan Melissa. dan sekarang Ninonya pakai Melissa. Dan akankah terjadi kembali Savage tersebut? Karena masih satu-satunya. Betul, dan sekarang Melissa itu udah bisa dibilang secara nggak langsung ya udah mulai prayo, tapi Swallow maju dengan 1 buah flicker, dan kali ini Nino dikejutkan dengan 1 buah rough wave yang dibuka oleh Wijanarko. Yap, dan itu adalah poin pick off yang mahal pastinya setelah Nino udah dapetin banyak banget gold di arah bottom lane. Tapi lihat 3 player dari Rebellion Zion bakal coba langsung mengusir Alter Ego dengan adanya sebuah Flutter Ice Strike yang di copy. Ya, dipukul mundur 2 pemain dari Alter Ego, dan kelihatan Rebellion Zion mereka udah mulai berfokus di area bawah. Sementara Udil bakal coba ngebuka, bakal dipaksa dipukul mundur Wijanarko. Udah nggak punya Oceanity dan bahkan dia harus tumbang di tangan Nino dan bahkan Alter Ego. Mereka mulai balikan keadaan, tidak mau terlalu kesertai tentunya. Dan kalau kita ngeliat dari segi emblemnya, Yap, dan kita lihat dari Blue yang menggunakan adanya Alvarais ya, dengan healing regen HP yang dimiliki, dia makin lebih sustain lagi untuk berada di arah depan. Tapi lihat Vincent yang berhasil ternyata nge-steal 1 purple buff yang dimiliki oleh Sally Boy. untungnya Fredrin tidak terlalu Dependent dengan purple buff ya. Dan kali ini dari Swallow masih dengan apa bisa bilang mungkin rotasinya nggak terlalu agresif dari Swallow, tapi setidaknya informasi atau map yang dibuka sama Swallow ini cukup impact sejauh ini untuk Rebellion Zion. Dan malah Wijanarko sekarang yang harus mendapatkan rotasinya, apalagi Hai sudah mulai terlihat udah mengkopi ke arah seorang Udil, tapi coba dikejar, tapi ternyata dari Purify yang begitu baik oleh Udil pop begitu saja, karena dia tahu efek kejut dari Wijanarko ini bisa muncul kapan aja. Dan dia punya wings by wing ya setidaknya untuk escape ability, tapi itu adalah space yang di-create juga, di mana turtle yang kedua berhasil diamankan kembali untuk Vincent. Dan kalian juga bisa mengamankan diskon 90% dan menangkan skin MLBB dengan order Grab pastinya. Iya, dengan adanya Kadita ya di Rebellion Zion ini
seakan-akan alter ego mereka mainnya lebih hati-hati. Ya, mereka nggak yang terlalu agresif untuk ngelakuin rotasi. Udil masih di lini yang sama, dan bahkan Nino yang harusnya bisa dapetin space cukup banyak, tapi Jelly Boy bakal terculik begitu. Bahkan, masih bisa bertahan 1 versus 3 kali, namun tumbang di tangan seorang Vincent. Space yang bahkan bisa dibilang cukup banyak dari Jelly Boy, namun sayangnya Wijanarko akan menjadi trade kali ini karena Vincent sudah datang backup. Rasi terpisah dari kawan pemain-pemain alter ego Esport dan mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Masih ada efek slow dari seorang Rasi, dan Swallow tidak akan mengejar lebih jauh lagi karena Vincent akan lebih berfokus untuk mendapatkan purple tentunya. Yap, dan oke, dari segi team fight Rebellion cukup unggul, tapi objektivitas ini juga cukup sulit ya, karena lihat Nino bener-bener dapetin berbagai macam keuntungan dengan taret-taret yang udah dirotokin, tapi in-game equipment by Dunia Games bisa kita intip juga. Gimana dari Vincent, mereka build ke arah defensif ya, dengan Skygo dan helmet yang sudah diamankan, dan juga defensif dari Fredrin-nya. Ini makin susah, tapi memang keunggulan yang dimiliki sehingga itemnya ada terjadi gap. Iya, dengan perbedaan itu ya mungkin nggak terlalu jauh ya sejauh ini. Dapat lagi, dan oh my god, Jelly Boy kali ini bener-bener diganggu habis-habisan, dan Swallow bermain sejauh itu, tapi harus berhati-hati karena dia sendirian. Jelly Boy sudah mulai terlihat juga mencoba untuk menahan kali ini Swallow, dan bahkan coba dipaksa wall charge dibuka begitu saja oleh seorang Swallow, dan dari Swallow sendiri pun masih bisa untuk selamat, tidak akan tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Tapi Jelly Boy maju sendiri ke area depan, kali ini tahunnya connect ke arah seorang Vincent, namun Rasi masih akan memberikan heal dan masih bisa untuk membackup. Tapi sisi lain Wijanarko tidak mampu untuk menyelam ke dasar laut karena harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Yap, dan hancurnya satu altar turret ini akan menjadi keunggulan lagi sih untuk Rebellion Sion, karena aku bisa melihat dengan adanya Kadita dan Grok itu mereka bisa banget untuk megang mapnya. Oke, dan kali ini udah mulai datang dengan split. Kali ini Nino ngebuka satu Bogo away, bakal coba dipukul mundur, tapi coba untuk meluk ke arah seorang Felix. Dan tidak bisa ditangkap oleh pemain Alter Ego. Sementara Vincent akan lebih berfokus secara objektif mengamankan another turret buat Rebellion Sion. Yap, dan ini mapnya harusnya udah bisa dipegang sama Rebellion sih. Mereka punya Grok, mereka punya Kadita, dan hancurnya satu altar turret di tengah itu makin memperluas lagi rerumputan yang nantinya akan bisa dilakukan trapping. Tapi kali ini dengan ada pergaulan lagi-lagi gagal diamankan oleh Jelly Boy. Vincent, yang kita tahu ya, ini pemain dengan retri yang menurut aku juga bagus banget. Kita tahu pemain jungler yang sekarang ini retribusinya tuh benar-benar harus on point. Yap, Karena objektif ini jatuhnya mahal. oke, tapi dari Alter Ego mereka kuat banget dari sisi team fight ya. Tapi entah kenapa dari Rebellion mereka tahu celahnya untuk bisa menghindari team fight tersebut. Mereka nggak boleh team fight berlima. Ini Alter Ego bakal kuat banget untuk team fight 5 lawannya. Bisa bilang ada Sisi, ada AOE yang besar, dan bahkan Nino bisa create space yang cukup banyak dengan go-away-nya. Tapi kali ini, Udil sempat tertahan, masih punya wings by wings. Namun ternyata barrier dari seorang Swallow tidak mampu untuk menculik. Tapi kena petrify dari seorang Seliboy-nya, Wijanarko sepertinya tidak mau menculik ke arah target yang benar-benar tebal banget seperti Seliboy. Yap, karena sekarang dengan ada defensive build yang sudah diselesaikan oleh Jelly Boy, targetingnya nantinya bakal harus ke Nino, Udil, atau Rasi. Atau setidaknya Rasi dulu deh, karena nantinya kalau misalkan udah gak ada Rasi, tifannya bakal timpang banget karena udah gak ada sustainability lagi ya dengan Dicing of Moon Goddess-nya. Split push ya, ini metode split push ini banget sama Rebellion Sion benar-benar bekerja dengan begitu sempurna. Lihat Vincent fokus hancurin turret di area atas, sekarang dia pindah ke area bawah. Dia nggak peduli dengan pemain-pemain Alter Ego yang mau coba untuk menculik pemain-pemain Rebellion Sion, karena invasi jungle akan mudah dilakukan. Tapi kali ini terkena stun dari seorang Jelly Boy-nya, bahkan tahannya juga connect dari seorang Jelly Boy, tapi bakal dipaksa tim fight 5 pemain. Tapi Fire mulai maju dengan Reverse Fighter mengincar ke arah seorang Heist. Heist memang tepat di tangan seorang Rasi, tapi Kars mencoba untuk bertahan. Kali ini Vincent terlalu maju ke area depan. Nino create space yang begitu banyak di area belakangnya, dan 2 pemain dari Rebellion Sion hilang begitu saja. Ketika tim fight 5 dibuka sama Alter Ego, Rebellion Sion mereka nggak punya damage yang cukup. Ya. Mereka harus mainin metode pick off seperti mereka ngebawa Kadita, ya kan? Vincent bakal coba untuk main split push, ngincer ke arah Nino tuh nggak gampang karena Nino masih punya go away. Yap, dan itu yang akhirnya menjadi turning back point ya, dimana Alter Ego mereka berbalik unggul, tapi Wijanarko harus tumbang. dia sangat sempat Udil. road waves. Karena meskipun Karsnya maju mencoba untuk nge-backup, itu pasti tumbang di tangan Udil. Udil punya Curse of Throw, dan bahkan
masih bisa ngejar tadi pakai wings by wings. Oke, tapi untuk saat ini Rebellion Zion mereka masih mencoba untuk mendefense sekuat tenaga ya. Alter turret di arah tengah karena cukup fatal pastinya kalau hancur. Tapi dari Alter Ego mereka mencoba untuk memaksakan hal tersebut. In game equipment by Dunia Games kita bisa intip juga. Walaupun di sini Valentina dia udah punya Clock of Destiny, Lightning Tranche, bahkan dia langsung bikin ke arah Divine Glaive. Ini bakal gede banget pastinya dari magical penetration ya. Dan Athena pun ini bakal bisa tembus oleh Divine Glaive tersebut, sehingga nantinya di saat perang yang gak rapet kayak tadi itu damage bakal lebih optimal. Ya, tapi karena ini Lord juga mulai berjalan, Kars bakal coba untuk menahan pemain-pemain dari Alter Ego. Oh, tapi selalu maju kali ini dengan satu ball charge. Nino memang tumpah di tangan Wijan Narko, dan itu yang mungkin harus dilakukan oleh Rebellion Zion karena mereka tahu tim fight 5 yang begitu kuat dari Alter Ego, mereka harus tumbangin damage di luar utamanya yang mungkin Nino yang awalnya gak gampang sebenarnya untuk diculik. Tapi ketika satu buah revive yang connect dari Wijanarko yang gak kelihatan, itu benar-benar bekerja dengan sempurna oleh untuk Rebellion Zion. Tapi kalau kita bisa lihat dari gold difference by UBS Gold ya, ini yang kelihatan jauh banget timpang adalah Vincent. Gimana caranya Vincent yang selalu bisa crossing, dia bisa ngambilin jungle-jungle yang dimiliki oleh Sally Boy sehingga farmingnya nggak maksimal. Dan ini gapnya jauh banget. Sally Boy level 11, Vincent udah level maksimum. Ini gapnya 4 level. Ini bukan Heist yang split push, tapi Vincent yang split push karena dia talkin dengan Lancelot defensif ya. Tentunya defense-nya nggak akan sesakit ketika dulu Lancelot dibawakan dengan mode assassin-nya. Ya, tapi sekarang lebih ke arah Lancelot tank ya. Dan Heist yang punya Arcane Shot, yang punya damage di early bersama dengan Wijanarko itu yang justru rotasi dari Rebellion ini berjalan. Sakit banget nggak tuh? Padahal KW ya. Federalize track-nya KW nggak tuh? Iya. Oke, tapi Sally Boy kali ini udah mulai terlihat di area jungle-nya. Kars memberikan informasi rasi yang mulai menempel ke arah seorang Sally Boy dengan Lord yang sempat diamankan oleh Alter Ego berhasil di-clear dengan cepat oleh Vincent tadi di area bawah, memberikan sedikit keuntungan. Tentunya untuk Alter Ego di mana berhasil untuk mendapatkan Lord yang gold yang sempat dipegang hanya berapa ratus rupiah aja untuk Alter Ego, dan kali ini udah dibalikin sama Rebellion Zion. Yap, ini udah mulai susul-susulan ya, tapi dengan adanya mapping dan juga zoning yang dipegang oleh Rebellion Zion, ini buat dari Alter Ego juga agak sedikit harus berhati-hati dengan adanya rumputan karena surprise attack ini mungkin banget terjadi, dan follow up dari Rasi yang nantinya bakal menjadi kunci juga. Iya. Kalau kita bisa lihat ini Rasi belum tumbang sama sekali. Rasi memang belum tumbang, tapi yang harus diperhatikan oleh Alter Ego ya, ini sebenarnya keberadaan dari Wijanarko. Wijanarko ini ada di mana? Mereka harus cari, tapi jauh di sisi lain. Heist menculik ke arah seorang Odin, dan bahkan kali ini Pai mencoba untuk melakukan track kali ini. Solo bakal coba ditahan dengan damage yang dimiliki oleh seorang Nino Matos yang connect ke arah seorang Swelo. Tentunya dua pemain tumbang meskipun Udil jadi korban pertama, tapi ingat damage dari Alter Ego itu masih ada ketika Nino masih berdiri tentunya. Tapi kali ini Vincent bakal coba dipukul mundur oleh seorang Sally Boy, dan Lord yang sudah mulai muncul tapi bakal dipaksakan team fight-nya oleh Alter Ego di area mid-nya, mendapatkan satu buah turret terlebih dahulu. Wijanarko masuk dari area belakang kali ini dengan satu buah petrify. Namun Nino masih punya satu buah gawe. Vincent bakal coba untuk menahan di area depan. Kars yang mencoba untuk mengusir keberadaan kali seorang Rasi, tapi Kars bakal coba dipukul mundur. Pai masih punya Breakfast Fighter kali ini dari seorang Vincent, tapi Wijanarko harus berhati-hati, dan posisi dari seorang Swelo tentunya masih bisa untuk mundur karena kalau dipaksa untuk buka satu buah wall charge-nya ini bisa aja di pick off oleh pemain-pemain Alter Ego karena posisinya tadi pemain-pemain dari Rebellion mereka udah mundur semua. Yap, dan satu buah Blessing of Moon Goddess yang kepancing tadi ya, di saat inisiasi yang dilakukan oleh Wijanarko ini gagal akhirnya, tapi dengan backup yang begitu luar biasa dari Rasi tepat waktu sehingga Alter Ego nggak ada yang terpick off juga, dan Kars tadi benar-benar dia sustain banget dengan adanya Dominance Ice, bahkan ada Blade Armor dan Athena Shield membuat Kars sendiri menjadi satu sosok frontliner untuk Rebellion Zion. Ya, dan kali ini Rasi tentunya akan build ke area defensif terlebih dahulu ya. Biasanya kalau memang udah snowball atau mungkin dari Alter Ego mereka udah dapetin satu momentum yang bisa mendominasi balik permainan ini, kemungkinan fleeting time akan dibikin oleh Rasi. Yap. Dan kita melihat terlebih dahulu nih untuk Lordnya, apakah akan coba dikontes atau Rebellion mereka mau paksain untuk pick off terlebih dahulu satu pemain dari Alter Ego. Karena udah mulai di take over juga nih sama Sally Boy. Sally Boy? Karena kelihatan dari Vincent tadi ada di atas. Vincent sudah mulai terlihat juga di area atas. Split push bakal coba untuk di-manage oleh seorang Vincent, sementara Swelo belum mulai maju ke area depan. Nino bakal coba dikejar, Wijanarko connect Petrify-nya.
dan Suelo gak bisa untuk nge-cover ini. Aku bilang mereka harus mundur karena eksekusinya udah gagal. Yap, karena ada go away juga. Tadi Ada saat go away. mau masuk lagi ada benteng perlindungan dari Nino sehingga Nino tidak terpick up. Dan itu banyak banget tracer skill yang tadi udah keluar sehingga alter ego mereka bisa take over terhadap Lordnya dan berbalik unggul. Oke, tapi sekarang Vincent udah mulai terlihat nih. Bakal coba untuk melakukan kontes retribution manakah yang paling tajam. Silly Boy, tentunya alter ego mereka masih memiliki 5 pemain yang bakal coba untuk pasang di tapi harus mulai maju kali ini. Split mulai dibuka begitu saja. Udil membuka satu bola dari Astrid dan Haris tumbang. Terkena damage yang begitu perih tapi Udil juga akan hilang. Sementara Silly Boy masih coba untuk menjaga Lordnya. Haris bakal dipukul mundur. Nino yang tidak tersentuh sama sekali. Sementara Suela juga bakal jadi puksa untuk mundur begitu saja. Sementara Vincent mulai maju ke area depan 1 versus 3 bersama dengan Lord yang masih berdiri tegak tapi Silly Boy berhasil untuk mendapatkan Lord Slain by Samsung Galaxy A series. Dan bahkan Vincent masih bisa menyelamatkan hidupnya atau tidak karena Suelo harusnya bisa menjadi pertukaran kalau dia mau selamatin hidup Vincent tapi terkena efek slow. Dan bahkan Tandrosnya bersama dengan Puncture tapi ada Silly Boy di area depannya mencoba untuk menahan Vincent kali ini. Dan bahkan Suelo apakah bisa menyelamatkan hidup Vincent? Tidak ternyata. Dan bahkan Wijanarko tertahan di area depan Petrify Connect ke arah seorang Sebo namun ternyata dari seorang Wijanarko harus tumbang di tangan pemain-pemain dari Alter Ego. Dan ini bahaya banget. Dua player dari alter ego mereka udah punya Immortal, 3 base turret yang tersisa dan bahkan hanya ada 3 player aja dari Rebellion Legion. No high ground defender, Lordnya udah jalan ke dalam. Iya, dan kali ini lihat pemain-pemain dari Alter Ego mereka mau tabrak gaming ke arah pemain dari Rebellion Zion. 1 super minion sudah mulai masuk di area main juga bakal jebol begitu saja. Sementara Lord tidak bisa ditahan oleh Rebellion Zion. Apakah Alter Ego mereka mampu untuk memecahkan base-nya? Harus mulai maju ke area depan tapi Alter Ego mereka berfokus ke area base dan membalikkan keadaan, menyamakan kedudukan 1-1. Yap, dan balik ya. Di saat inisiasi yang akan dilakukan oleh Rebellion ini agak sedikit miss karena adanya sebuah Blessing of Forgotten